Halo guys, welcome back kembali lagi bersama saya Om Silent di Silent Trader Academy Channel. Ya, dimana market briefing ya atau morning briefing seperti yang dulu-dulu saya sering buat, akhirnya kita buat lagi, teman-teman. Ya, market briefing untuk sepekan ke depan ya, which is berarti dari tanggal 21 sampai tanggal 25. Jadi udah lama, mohon maaf vakum karena banyak urusan. Ya, jadi mulai bulan Juli dan seterusnya, kalau tidak ada halangan saya akan banyak sekali kasih teman-teman benefit. Ya, kita udah kerjasama dengan banyak sekuritas yang akan kasih program gratis, live trading gratis. Ini udah dijalanin bareng Mandiri Sekuritas. 3 kali live trade, 100% win rate ya, bisa dicek dan beberapa sahamnya itu terbang ya, puluhan persen gitu ya. Salah satunya cuan kemarin. Lalu juga kita ada kerjasama Sun dengan Stockbit, dengan MNC Sekuritas juga. Jadi teman-teman bisa dapetin kalau teman-teman pengguna 3 sekuritas ini kalian bisa dapetin grup rekomendasi gratis seumur hidup selagi saya masih kerjasama dan masih hidup tentunya ya. Jadi banyak banget program-program edukasi gratis yang berbayar kita juga tetap ada kok ya, start 150.000. Jadi pastikan follow, subscribe kita punya YouTube channel, follow kita punya grup ya, jangan lupa join juga di kita punya channel ya. Channel untuk ini Silent Trader, teman-teman. Ya, jadi segala informasi ini akan saya announce di sini. Kadang saya juga kasih watchlist kok. Ya, kayak kemarin nih saya kasih watchlist WiFi hampir arah loh. Ya, ini gratis teman-teman. Jadi buat yang belum join atau baru kenal silakan. Ya. Kalian bisa tonton karena trusted pastinya. Oke, lalu lanjut aja kita langsung. Thank you. Mungkin yang request belum terlalu banyak ya, teman-teman ya. Yang request belum terlalu banyak ya, tapi it's okay. Seperti biasa kita akan mulai dari pembahasan IHSG terlebih dahulu. Ya, dimana kalau kita lihat untuk market sepekan ke depan, IHSG ini minggu ini berhasil mencapai bisa dibilang break trend line major. Jadi kalau kalian follow di IG lah, saya sering bilang bahwa ini adalah batas krusialnya untuk market kita, teman-teman. Ya, trend line ini ada klasik di 7.000 berapa nih? Di 7.200-an, 7.250 dan per tanggal 15 ya, 16 ya, per tanggal 16 ini di break. 16, 17, 18. Ya, jadi ini adalah satu sinyal kuat bahwa IHSG udah mulai back to bullish secara teknikal. Tapi yang harus diperhatikan ialah candle terakhir di hari Jumat, ya teman-teman ya, candle terakhir di hari Jumat itu bisa dibilang bagus nggak bagus. Kenapa? Karena dia buat inverted hammer ya kalau kalian belajar analisis teknikal. Jadi inverted hammer sering terjadi kalau di IHSG nanti kayak gini. Ya. Behaviornya rally ada inverted hammer, dar. Rally inverted hammer. Inverted hammer pas di resist ya. Dar. Inverted dar, inverted dar. Inverted dar. Jadi dengan ada inverted seperti ini, saya belum yakin ya bahwa IHSG kita akan stabil naik ke resisten berikutnya 7,5, 78 atau bahkan all time high. Ya, cuman dengan dia berhasil break, volumenya juga lumayan. Tapi harus ingat ya, IHSG kita break ini kenapa sih, teman-teman? Ya, karena ada saham yang kita sebut sebagai CDIA ya. Di mana saham-saham emitennya Pak Prajogo ini naiknya gila-gilaan, teman-teman. Jadi kita tahu ya, brand sekarang atau TPI brand masih nomor 1 sekarang udah nyalip si TPIA nomor nomor 2 ya kalau nggak salah ya. Nomor 3 market cap. Jadi kalau mereka tiap hari naiknya gila-gilaan, teman-teman ya. Kalau mereka kemarin naiknya gila-gilaan, TPIA ya, brand. Anda lihat sendiri brand dari 5.000 ke 8.000. Ini membuat IHSG kita nih terbang tinggi. Jadi ada faktor emiten-emiten Pak Prajogo, belum lagi PTRO, belum lagi cuan dan lain sebagainya. Ya, jadi ini satu hal yang harus kita ketahui ya bahwa kenaikan market tidak dibarengi dengan
emiten-emiten selain Pak Prajogo. Ya kayak banking masih di situ-situ aja ya. Padahal IHSG-nya udah back to bullish, tapi malah downtrend jangka pendek. Jadi ini kita harus melihat secara menyeluruh. Tapi kalau teman-teman tradingnya pure di apa namanya, di emitennya Pak Prajogo aja, kalian nggak usah pusing. Kalian fokus di teknikalnya Pak Prajogo. Tapi kalau kalian investor yang nge-hold emiten-emiten selain grupnya Pak Prajogo Pangestu and circle-nya, kayak dia beli SSIA, terus caplok PGIO, pokoknya selain circle-nya, tradingnya harus lebih berhati-hati. Ya minimal untuk sepekan ke depan, karena mungkin aja akan banyak aksi taking profit. Termasuk bukan nggak mungkin emiten-emitennya Pak Prajogo bisa jadi ada koreksi jangka pendek. Oke ya. Lalu ini udah ada beberapa requestan ya, kalau kalian lihat saya buka di handphone ya. Thank you yang udah respon di IG. Saya akan share tiap hari Jumat ya. Jadi kalian bisa ketik. Ya, BBCA pertama dari Pak Lei Gaifan. BBCA dan bank lain kapan ke atas? Ini pertanyaan yang saya juga nanti kapan ini ya mereka bisa naik. Ya, oke, sebelumnya kita akan pakai fasilitas ya di tonton VVIP ya. Nggak tahu nih, harusnya Sabtu sih servernya nyala ya. Kita harus lihat adalah foreign flow teman-teman. Jadi kalau join grup kita, kalian bisa lihat foreign flow gampang banget. Nah kalau kalian lihat ini garis ini adalah foreign, ya diwakili oleh garis flow-nya. Di mana beberapa bank BCA, BRI bahkan IHSG kita, ya ini flow-nya, outflow-nya sebenarnya masih kencang ya teman-teman. Outflow-nya ini masih kencang banget, ya. Outflow-nya ini masih kencang banget. Jadi teori banking tuh simple. Kalau flow asing nggak gede, ya belum besar, udah nggak usah ngarep naik. Ya, that's why kenapa dari dulu saya selalu bilang trading di saham banking itu nggak enak. Ya karena ini salah satu faktor. Bisa dipahami ya teman-teman. Jadi saya belum yakin sih dalam sebulan ke depan ada pergerakan. Cuma faktornya kalian lihat kalau ada flow asing masuk kenceng, it's time to break. Ya, tapi so far per sekarang sih belum ya. Kalau kita lihat IDX Finance indeksnya juga belum setahu saya. Ya, indeksnya juga belum breakout, jadi masih ini ya. Ya, nah indeksnya belum breakout, jadi saya rasa belum ada tanda ya. Bahkan bisa jadi koreksi lagi dulu ke bawah. Oke, lalu berikutnya ialah pertanyaan bagus dari Pak Istofa. CDA paling realistis TP di berapa? Oke, jadi kalau mau bahas CDA, teman-teman harus tahu ya market cap-nya dari CDA saat ini. Per tanggal 18 Juli ya. Per tanggal 19 Juli. Oke, kita cek di sini aja deh. Coba ya, harusnya di balance sheet ada sih. Oh, dia belum ya. Bentar, saya searching di ini dulu. Saya sih ngitung market cap gampang ya. CDIA. Saham CDIA per tanggal 18 bla 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 bla. Market cap-nya udah 121,8 triliun. Ya, teman-teman ya. Ingat, 121,8. Dicatat dulu. Ya, sedangkan market cap brand ya. Kita cari ya. Market cap brand itu kurang lebih, oh ini per tanggal 11 ya. Ya which is itu mungkin ada kenaikan ya. Oh ini deh terbaru nih.
Kayaknya ini deh. Coba kita searching. Ya, market cap-nya ya. Market cap sekarang ada di 1T lah ya, 1,1 T. Jadi yang 120 T ini adalah 1.100 triliun. Berarti kan kurang lebih selisih 10 kalinya ya. Jadi kalau kalian tanya target realistis CDIA arah berapa kali atau naiknya berapa kali, logikanya simpel, teman-teman. Ya, pertama, udah dipastikan ya dari harga CDIA sekarang hampir nggak mungkin dia bisa naik dari harga sekarang ya 10 kali lipat di berarti kalau 10 kali lipat dari 975 berarti kan naik 1000% ya. Berarti di 9.750. Jadi kita coret kemungkinan pertama CD. Kenapa? Karena logikanya nggak mungkin dia bisa nyalip brand punya market cap. Kalau itu terjadi, wah Pak Prajogo saya salut. Tapi secara logika itu sangat impossible. Ya, kenapa? Karena market cap-nya dia udah gede banget, teman-teman. Market cap-nya ini udah gede banget. Ya, market cap-nya ini udah besar sekali di CDIA. Ya. Dari kemungkinan ya, kalau dia mau masuk top 10 aja, kita searching ya, top 10 market cap IDX Composite. Ini per kapan nih? Brandnya masih harga, ya ini belum update sih. Ya tapi asumsi lah kurang lebih seperti ini. Ya, kalau kita perhatikan top 10-nya ini ya, rata-rata itu kan di, ya mungkin sekarang di 200-300 triliun ya teman-teman ya. Coba saya cari data yang lebih update deh. Nah ini ya, ini data update nih harusnya. Brand, ya bener ya harga 8.000. Nah top 10-nya Telkom ya, itu market cap-nya 279. DSSA 400. Ini pun dia juga lagi naik terus nih. Ini bisa jadi bentar lagi nyalip banking. Jadi kalau asumsi aja dia mau nyalip banking, perusahaan yang baru IPO teman-teman, ya kemungkinan nggak akan bisa lebih besar dari 400 triliun. Menurut saya seperti minimal dia harus koreksi atau sideways panjang dulu baru rally. Seandainya mau masuk MSCI dan sebagainya. Jadi target paling realistis ialah dia hanya bisa naik minimal 1 kali lagi atau 100% lagi plus. Ya, 1 kali sampai 1,5 kali. Jadi kalau dihitung target realistisnya berapa, kalian hitung aja. Dari 975 ya, kalau kalian kali tambah 100% berarti kan 1950. Ya 1950 atau 2.400. Jadi 2.000 sampai 2.400. Kurang lebih itu berdasarkan angka. Atau kalau kita hitung ya, per arah sekarang teman-teman, ya menurut saya paling di kisaran ya, mentok kalau mau ngegas 3 sampai 5 kali. Itu udah paling maksimal. Bisa jadi sebelum itu kebongkar dulu. Kenapa? Karena market cap-nya udah terlalu gede. Ya. Bahkan kalau dia arah terus sampai 2.000, ini market cap-nya Pani kelewat loh, teman-teman. Market cap Pani bisa di flip. Ya, jadi menurut saya realistisnya 1 sampai 3 kali arah lagi nih fix bakal kebongkar ya. Realistis berikutnya ialah paling maksimal 3 sampai 5 kali arah. Itu udah menurut saya akan kebongkar dan akan koreksi atau sideways dulu. Ya, terlepas dari itu no comment ya. Itu beda cerita. Oke? Semoga bisa dipahami. Lalu berikutnya kita lanjut lagi adalah
Siapa nih? Pak Pak Nicholson, MTech. Kenapa bisa rally? Karena kemarin kan kita ada berita suku bunga. Betul teman-teman? Akhirnya cuman sayang banking nggak ngerespon ya, saya juga bingung sih. Ya, suku bunga diturunin, ya secara teoritis sebenarnya emiten-emiten teknologi, properti, banking, atau bahkan secara whole itu manufacturing semua harusnya diuntungkan karena cost finance mereka berkurang. Ya secara teori sih seperti itu. Harusnya direspon positif, cuman ya marketnya nampaknya katalis dari luar ya, makro global memang masih nggak nentu, jadi memang agak agak sulit. Ya dan kalau kita lihat nih MTech hari ini berhasil break, trendline major, cuman ya ini harus tunggu confirmation ya 1 sampai 3 hari ke depan, apakah bisa valid atau enggak karena secara volume nih gede banget, bagus ya, bagus banget menurut saya ada flow, ini flow-nya juga nggak kaleng-kaleng ya, RX, AKLG ini pasti fun semua. Ya kalau kita lihat nih fun semua nih, ya ini fun yang masuk, ya rata-rata mereka juga, tinggi loh ya 550, 580, 530 jadi masih kurang lebih di harga segini. Ya jadi menurut saya ini salah satu emiten yang kalian bisa pantau even untuk trading pendek, ya kalau untuk valid hati-hati ini ada resisten juga 600 ya sampai 620. Ini hati-hati bisa jadi ini area rejection dulu, ya jadi dia kayak gini, nanti baru cuman ini bisa dipantau. Ini salah satu emiten yang sangat layak untuk kalian pantau ya, even kalau kalian nggak mau MT kalian bisa SMA. Ya, ini juga menurut saya sangat boleh untuk kalian pantau. Karena dia volumenya juga lagi mau break. Ya. Ini ada YP saya nggak tahu ya ini YP siapa cuman dengan beli sebanyak ini netnya 2 juta lot dalam sepekan terakhir menurut saya ini ada something big. Ya, cuma saya belum gali lagi. Tapi menarik. Cost-nya juga masih rendah kok di 170-an. Jadi dengan harga sekarang nih baru naik 5%. Jadi masih aman banget lah. Ya, masih aman banget untuk kalian kalau mau kejar di SCMA atau MT. Oke, lalu berikutnya ialah saham Raja. Ya. Raja volumenya masih kecil-kecil ya, dia masih belum bisa break resisten. Di beberapa kesempatan live trading saya juga udah bilang ya, kalau untuk Raja and the Gang ya, selagi belum bisa break trend line, ya mungkin sekarang kuncinya udah jelas ya. Di sini adalah faktor X-nya untuk si Raja ya, berarti di berapa? 2740 ya, 2740, 2750 ini harus di-break. Kalau dia mau lanjut, kalau enggak dengan kondisi katalis belum ada, ini pasti ngayun dulu ke bawah ya atau dia akan konsolidasi. Jadi masih belum menarik ya. Kalau belum ada breakout yang signifikan saya biasanya enggak. Kecuali buat jajan-jajan sore, it's okay gitu ya, masih bisa. Lalu berikutnya untuk Ratu nih juga sama, ya ini sempat jadi jajan sore atau watchlist saya lupa, profit sih ya, profit saya juga ada ikut entry. Ini kan ada relatednya ya, ini yang saya bilang ya circle-nya Pak Prajogo ya, cuman ini jelas gampang banget kalau emiten kayak gini kita bisa pasang alert buy on breakout, pasang aja 1 lot. Ya buat alert kalau dia bisa break 8250 itu bagus. Kayak brand ya. Brand kalau kalian ngikutin sosial media saya udah selalu bilang nih brand kalau nggak break di sini nggak bakal rally punya. Sekali break, let's say lah kalian belinya nggak di bawah ya, telat ya. Beli di buy on breakout 7.000 aja. Ya sekarang harganya sempat ke 8.500. Itu kalau udah profit 20% loh dan lebih pasti. Jadi dalam 20% itu sebelum kalian entry kalian bisa puter profit di emiten-emiten yang lain. Ya, itu strategi silent trader. Ya, mungkin kalian punya banyak metode, is okay, fine. Asal kalian profit ya udah, lanjut aja. Akra juga sama, kemarin ada berita perang tapi nggak tahu ya, Syria Israel, tapi ya saya lihat harga gold dunia juga nggak kemana-mana gitu kan. Jadi belum ada katalis ya. Dia kalau kalian lihat nih Akra masih sideways besar, teman-teman. Ya. Akra nih masih sideways besar. Ya. Untuk trading menurut saya banyak opsi saham lain yang lebih menarik. Ya, ketimbang emiten-emiten kayak tadi Akra. Ini ASI juga. Ya wajar sih kalau ASI kan memang blue chip ya, defensif banget. Geraknya pasti landai banget, teman-teman.
Ini masih sideways, belum bisa break resisten krusialnya ada di sini. Ini berapa nih? 5.000 lah ya, kita buletin. 5.000 batas penting untuk ASI. Kalau dibilang harga ya so far harganya juga ketahan ya. Ini ada classic support yang kayaknya sih kuat ya. Udah berapa bulan nih stay di sini nih. Ya di 4.000, 4.200. Ya itu psikologisnya ASI kuat sih. Jadi kalau kalian dapat harga yang mendekati area kotak kuning ini untuk invest boleh aja. Cuman menurut saya porsinya jangan terlalu gede lah. Ya karena banyak emiten lain defensif yang menyajikan potensi yang lebih menarik. Ya, kurang lebih seperti itu. So, agak lama nih, mohon maaf teman-teman, 20 menit saya banyak. Udah lama saya nggak buat market briefing ya. Jadi banyak cerita-ceritanya dulu di awal. Kalau kalian tonton videonya sampai akhir, thank you banget, appreciate. Ya, bantu like dong, bantu komen, bantu share juga. Kalau memang rame antusiasmenya, saya akan coba buat mungkin minimal seminggu 2 kali. Tapi sementara seminggu sekali, sisanya kita akan coba ada live trade. Nanti akan saya buat jadwalnya ya. Reminder kalau kalian pengguna MNC Sekuritas, Stockbit, Mandiri Sekuritas, kalian berhak join ke grup saya dan dapetin benefit rekomendasinya. Oke, so saya rasa cukup. Ya, good luck tradingnya, happy profit, salam trader academy, be silent, be patient, be cuan.